Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah kuat dalam menghadapi segala situasi dan tidak pernah tawar hati. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, baik dalam dunia bisnis, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam ekonomi kita, keluarga kita, dan dalam berbagai hal. Dalam semua aspek kehidupan kita akan ada selalu tantangan, persoalan, pergumulan, masalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang penting sekali dalam kita menghadapi masalah dan persoalan itu, saudara, adalah kekuatan kita untuk menghadapinya. Karena segala masalah bisa diselesaikan, segala persoalan bisa diselesaikan, segala tantangan bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita kuat atau tidak? Karena kalau kita tidak kuat, kita akan kalah duluan, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin saudara bisa melihat dalam perjalanan kehidupan saudara, kalau saudara kuat menghadapi masalah itu, maka pada akhirnya masalah itu akan bisa diselesaikan. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita dan menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah dalam banyak aspek kehidupan kita perlu kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Bahkan kalau kita kuat menghadapi masalah dan menghadapinya dengan benar, selalu saya menegaskan bahwa masalah itu bisa menjadi mujizat. Masalah itu bisa menjadi batu loncatan menuju satu keberhasilan yang lebih besar. Itu sebabnya di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita kuat menghadapi segala tantangan, segala masalah, segala persoalan di dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita akan mengubah masalah menjadi mujizat. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara akan gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat Tuhan bahwa dalam dia menghadapi tantangan dan persoalan hidupnya, dalam melayani Tuhan, dia tegaskan satu hal di ayat 16 kalimat pertama, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus mau menegaskan kepada umat Tuhan bagaimana supaya kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi penderitaan, dan dia beri contoh hidupnya sendiri di mana dalam menghadapi berbagai tantangan dia tidak mengalami tawar hati, dia tidak lemah, dia tidak kalah oleh karena masalah dan tantangan yang dia hadapi. Kalau kita belajar, saudara, maka kita akan melihat bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia menghadapi begitu banyak tantangan. Ada berbagai pergumulan. Dia berkata bahwa seringkali dia dianiaya, seringkali dia kelaparan, seringkali juga dia mengalami kekurangan. Bagi dia tidak asing apa itu kekurangan, karena seringkali dia alami itu. Bahaya maut, dia menegaskan bahwa berkali-kali dia menghadapi bahaya maut. Tetapi dalam semuanya itu, hal yang dia tegaskan di sini, saudara, adalah sebab itu kami tidak tawar hati. Yang luar biasa adalah sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, dia tidak tawar hati. Saudara, pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus adalah pekerjaan Tuhan, adalah pelayanan. Dan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu pun ada tantangan. Padahal yang dikerjakan adalah hal yang baik. Yang dikerjakan adalah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tapi itu pun begitu banyak tantangan. Jadi wajar kalau dalam semua aspek kehidupan kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Sangat wajar, saudara. Karena hal yang baik pun dikerjakan, tetap ada saja tantangan, tetap ada saja masalah. Bahkan masalah yang dihadapi oleh Paulus itu masalah yang sangat besar seringkali. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa dalam menghadapi semuanya itu dia tidak tawar hati. Hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, adakah saudara sedang memikul persoalan, beban berat, masalah yang berat, persoalan yang berat, penyakit, masalah di tengah-tengah pekerjaan, dalam bisnis, ekonomi saudara hancur mungkin dalam kondisi ini, masalah keluarga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Adakah saat ini bahkan mungkin masalah itu bertubi-tubi saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dengar, saudara, saudara harus kuat. Jangan pernah kalah oleh karena masalah, persoalan dan tantangan hidup. Kalau saudara kalah maka tidak ada harapan. Tetapi selalu saja ada harapan kalau saudara kuat. Kalau saudara menyerah, ya saudara sudah kalah dan tidak ada harapan. Tapi kalau saudara tetap kuat, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun masalah saudara diselesaikan hari ini, dengar saudara, masalah itu bisa diubah, masalah itu bisa diselesaikan, bahkan masalah itu bisa menjadi mujizat. Sekali lagi, yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara kuat atau tidak. Nah, kalau Paulus berkata di sini dalam semua masalah tantangan yang dia hadapi, dia berkata sebab itu kami tidak tawar hati. Mari kita belajar bagaimana sehingga Paulus tidak tawar hati, tidak lelah, tidak lemah, tidak kalah terhadap tantangan yang berat yang dia hadapi. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam kita menghadapi tantangan, persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tidak tawar hati?
menghadapi segala tantangan. Ada 3 hal yang akan kita belajar di sini, saudara. Yang pertama, ayat 16 tadi Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa yang menjadi sebab dia tidak tawar hati? Selanjutnya dia berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa sekalipun manusia lahiriah, tubuhnya semakin merosot, umur bertambah, kelelahan dan sebagainya, tetapi dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Kenapa, saudara? Karena manusia batiniahnya, kerohaniannya, spiritualisnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Iman kerohaniannya dibaharui dari sehari ke sehari. Itu sebabnya dia tetap kuat sekalipun tubuh sudah menjadi lemah, tapi kekuatannya tidak pernah lemah. Kenapa, saudara? Karena dari sehari ke sehari imannya, kerohaniannya dibaharui. Setiap hari dia disiplin untuk membaharui iman kerohaniannya. Tidak disebutkan, saudara, apa yang dia lakukan untuk membaharui kerohaniannya, tapi hal yang dia tegaskan bahwa setiap hari dia membaharui kerohaniannya. Demikian juga hari ini saya akan menegaskan kepada saudara bahwa untuk saudara kuat, seberapapun umur saudara, saudara tetap kuat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, maka alamilah pembaharuan rohani setiap hari. Alamilah pembaharuan iman setiap hari. Manusia batiniah setiap hari dibaharui. Itulah tujuan channel ini dibuat, saudara, untuk membaharui iman anak-anak Tuhan setiap pagi. Ada channel yang lain, yaitu channel audio Alkitab, di mana itu adalah channel untuk renungan malam. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa mendengarkan renungan malam, dan saudara akan mengalami pembaharuan rohani juga di sana. Jadi kalau setiap hari, saudara, pagi, sore, saudara merenungkan firman Tuhan, maka kerohanian saudara akan dibaharui setiap hari. Saudara akan menjadi pribadi yang tangguh, saudara akan menjadi pribadi yang kuat, sehingga masalah, persoalan sanggup saudara kalahkan, sanggup saudara hadapi, sanggup saudara selesaikan. Bahkan, saudara, ada channel yang lain, renungan yang lain, di mana saya membuat ayat-ayat emas, satu topik, ayat emas tentang satu topik dalam satu video. Saudara juga bisa belajar dari sana. Iman saudara bisa dikuatkan di sana. Searching aja channel ayat emas, saudara akan menemukan. Artinya, saudara bisa menemukan channel-channel yang akan membangkitkan iman saudara setiap hari. Iman saudara dibaharui setiap hari. Itu sebabnya saat ini saya mau mendorong setiap saudara, disiplinlah untuk membangkitkan, membaharui iman saudara setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa. Lakukan, kerjakan hal-hal yang akan membangkitkan iman kerohanian saudara setiap hari, yang akan membaharui iman kerohanian saudara setiap hari. Itu yang dilakukan oleh Paulus, sehingga dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kita lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal kedua yang membuat Paulus kuat menghadapi segala tantangan adalah bahwa ada satu pemahaman dalam dirinya. Ada satu hal yang dia pahami, dan itulah kebenaran, di mana penderitaan yang dia hadapi dalam dia mengiring Tuhan, dalam dia melayani Tuhan, itu akan mengerjakan kemuliaan kekal di kekekalan. Itu akan mengerjakan satu mahkota kemuliaan di kekekalan nanti. Jadi, saudara, dalam penderitaan yang dia alami, penderitaan itu, tantangan itu dia hadapi untuk kemuliaan Tuhan, sehingga semuanya itu akan berbuahkan mahkota kemuliaan di hadapan Tuhan nanti. Nah, pertanyaannya hari ini, masalah persoalan yang saudara hadapi, apakah itu masalah
dan persoalan ketika saudara menjalani kebenaran di dalam Tuhan, atau masalah karena kesalahan-kesalahan saudara sendiri, karena saudara melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Artinya apa? Biarlah segala tantangan yang kita hadapi semuanya tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka segala tantangan yang kita hadapi, sekalipun berat kita menghadapinya, itu akan mengerjakan mahkota kemuliaan jika kita hadapi semuanya dalam kebenaran Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap hadapi, tetap jalani sesuai dengan kebenaran Tuhan. Supaya sekalipun mungkin saudara harus menderita, sekalipun begitu berat, semuanya itu akan berbuahkan mahkota yang mulia di kekekalan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-18. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang lebih luar biasa lagi, hal ketiga, cara pandang yang dibangun oleh Paulus adalah bahwa yang ada sekarang ini sifatnya sementara. Dan semuanya akan lenyap. Tetapi apa yang belum kelihatan, yaitu kekekalan, sorga yang mulia, upah yang besar di sana, mahkota, kemuliaan, itu adalah hal yang nyata dan bersifat kekal, kata Paulus. Dan dia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, tapi dia memperhatikan yang tak kelihatan. Jadi hal yang dia bangun juga dalam dirinya, dia fokus kepada kekekalan, supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak menyerah menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, saudara. Fokuslah kepada kekekalan, bahwa di sana saudara akan menerima upah ketika saudara hadapi semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Bahwa di sana ada upah, ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi saudara ketika saudara hadapi segala tantangan, persoalan di dalam jalannya Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan ini, di mana dalam kita menghadapi perjalanan hidup kita, ada mungkin banyak tantangan, bahkan saat ini mungkin ada persoalan, tantangan yang berat yang saudara hadapi dalam berbagai aspek kehidupan saudara. Tapi dengar, yang paling penting di sana adalah kita kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan sanggup menghadapi semuanya. Kita akan sanggup menyelesaikan semuanya. Bagaimana supaya kita kuat? Kita belajar dari Paulus, di mana sekalipun begitu besar tantangan yang dia hadapi, dia berkata, aku tidak tawar hati. Kenapa, saudara? Setiap hari dia baharui kerohaniannya. Lalu yang kedua, kenapa, saudara? Karena dia menyadarkan dirinya bahwa penderitaan ini akan mengerjakan sesuatu yang kekal di sorga nanti. Lalu kemudian dia arahkan pandangannya kepada kekekalan. Dia tidak fokus kepada dunia dan perkara-perkara dunia. Puji Tuhan, saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Untuk kita kuat menghadapi segala tantangan persoalan hidup kita, maka yang pertama, baharui kerohanian saudara. Yang kedua, pahamilah bahwa hari ini sekalipun saudara menderita, namun saudara tetap hadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dicatat oleh Tuhan. Dan kemudian saudara akan menerima upah atas kekuatan saudara, atas kesetiaan, ketekunan saudara menghadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian fokuslah kepada kekekalan itu. Jangan fokus kepada apa yang kelihatan sekarang, karena yang kelihatan sementara dan akan lenyap dengan seketika kelak. Tetapi kekekalan itu akan di kekekalan kita akan terima mahkota yang mulia. Fokuslah kepada kekekalan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, sehingga pagi hari ini iman saudara berkobar, semangat saudara berkobar dalam menjalankan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tetap kuat, jangan tawar hati. Apapun yang saudara hadapi hari ini, terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan memohon di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari datang kepada Dia. Serahkan segala kerinduan saudara, serukan kepada Dia. Serahkan segala pergumulan saudara, bahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum kami bermohon di hadapan-Mu, ya Tuhan,
Terlebih dahulu kami bersyukur bersama buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan di hari yang baru ini Bapa, kami naikkan segala pujian, segala hormat dan syukur kami bagi Tuhan. Kami naikkan segala pujian kami naikkan segala pengagungan kami, semuanya hanya bagi-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa yang baik, bersama dengan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik, Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu satu persatu. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi hasrat mereka. Ada visi, ada tujuan, ada kerinduan di dalam hidup mereka yang mereka rindukan itu bisa terwujud di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini hamba mendukung mereka di dalam doa. Berkati ya Tuhan apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi harapan mereka untuk terwujud di hadapan mereka ya Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Engkau kiranya ikut yang bekerja ya Tuhan. Engkau kiranya ikut campur tangan, mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka sehingga apa yang mereka rindukan terwujud. Dan tentu saja semuanya itu akan digunakan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi bisnis anak-anak-Mu, Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu sebagai karyawan, supaya dalam kehidupan mereka Tuhan memberkati dan Tuhan pakai mereka sehingga kehidupan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Engkau mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang memiliki bisnis ya Tuhan, sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, kami berdoa Tuhan Engkau kiranya campur tangan atas bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan jalan keluar atas situasi yang sulit saat ini, sehingga bisnis anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu tetap bisa berjalan. Bahkan kami berdoa supaya bisnis dan usaha ini bisa maju ya Tuhan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Engkau membela anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi untuk membuat atau membuka usaha mereka, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyediakan modal bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha yang mereka kerjakan, dalam usaha yang mereka buat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu, dalam mereka memulai, dalam mereka mengerjakan, dalam mereka mengembangkan bisnis mereka, dan dalam mereka bekerja di pekerjaan mereka masing-masing ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, jadikan semua anak-anak-Mu jadi terang-Mu, jadikan semua anak-anak-Mu jadi saksi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang damai sejahtera, menjadi keluarga yang harmonis, penuh dengan ketentraman, sehingga anak-anak-Mu akan tenang dan damai dalam berbisnis, dalam bekerja, dan berkat-Mu akan mengalir bagi mereka. Itu sebabnya curahkan berkat dan anugerah-Mu berlimpah di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memelihara, Engkau yang mencukupkan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus
bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, mengalami masalah, ada persoalan di tengah-tengah bisnis dan usaha atau pekerjaan mereka. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dan mengubahkan segala situasi dalam pekerjaan, dalam bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja mengubahkan segala situasi, mengubahkan segala keadaan. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun dalam situasi sulit seperti ini, kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga Engkau akan mengembangkan dan mengangkat derajat dan ekonomi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini. Kami mau jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Bahkan saat ini kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Di masa pandemi seperti ini Bapa, Engkaulah yang kiranya menjagai, melindungi masyarakat bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, khususnya anak-anak-Mu ya Bapa, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu, berkati dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan bangsa kami, keadaan ekonomi bangsa kami, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa ini bisa bertumbuh dalam kondisi dan situasi seperti ini. Tuhan, berkati, kami berdoa khusus bagi para pejabat di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semua pemangku kepentingan untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jamah mereka semua, pakai mereka semua untuk memajukan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar ke depan bangsa ini akan menjadi semakin baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi. Ada kuasa Roh Kudus yang memberi kami semangat, ada kuasa Roh Kudus yang membakar hati kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam kami mengerjakan segala aktivitas kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka. Kami akan menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Selamat menjalani hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati saudara. Sebelum video ini berakhir, silakan lihat tanda subscribe. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.